lagi di Midnight Live. Aumania masih semangat? Masih. Mana suaranya? Kenapa? Tadi lihat kisarnya udah mendiring nih. Merinding. Oh, merinding. Oke, langsung aja kita undang pemeran utama film Maryam. Ada ya? Wow, udah hadir di Midnight Live. Langsung dari segmen 1 tadi ada di sini. Langsung aja kita undang Claresta Taufan dan Debo Andrio. Selamat malam, Claresta. Dari tadi aku di situ ikut awal. Iya, dari tadi kita di situ tadi ya. ikut menjadi jadi back sound gitu dari tadi. Nanti kalau salah siapa kita? Ini Aumania cabang aktor. Udah mulai banyak cabangnya kita. Ini baru bintang film beneran toh. Iya. Kalau bikin film ya sama mereka. Iya. Tadi masa pakai HP doang. Ya kan saya budget murah. Ini sih bikin film animasi apa adanya aja. Ya udah langsung kita ngobrol bersama Debo dan juga Claresta. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk. Claresta, Debo, apa kabar? Baik, Mas Asa. Gimana persiapan film terbaru? Deg-degan atau semangat? Claresta mungkin bisa cerita. Tapi excited Excited juga. juga. Karena Oke. kita nikmatin banget prosesnya. Walaupun deg-degan juga pas lagi. Banyak ngeri-ngeri sedapnya. Apa tuh emang ada cerita yang bikin apa nih? Dingin masuk angin. Iya, maksudnya cerita seram apa Pak proses Keren syuting? meriang. Jangan peluk kasih sayang. istrinya ya. Jangan peluk istri. Iya Debo, apa yang bikin ngeri-ngeri sedap tadi itu? Maryam deh. Ya kebetulan Claresta yang memerankan Maryam langsung itu Iya. pernah mengalami sesuatu. Gini sih, kalau menurut aku kan setiap film, setiap karakter pasti punya keunikan dan tantangannya sendiri. Iya. Nah kalau ini, kenapa menurut aku berbeda untuk persiapan aku sendiri? Karena Maryam ini masih ada. Dan misternya masih belum terselesaikan, masih unsolved. Jadi emang persiapan kita ketemu sama Maryam, ya kita berdiskusi. Dan memang sampai saat ini, dimanapun Maryam berada, masih ada yang menemani nih. Oke. Gitu. Jadi pas persiapan tuh kita benar-benar mendalami karakternya, tapi tetap respectful, tetap harus berhati-hati Iya. dengan karakter tersebut. Karena pas aku nanya ke Maryam kan, Maryam ini nggak apa-apa kalau kita bikin film, kita angkat ceritanya. Maryam bilang ya, udah Kak bikin aja, aku di titik ini aku justru pengen tahu dia bisa apa lagi. Tapi aku bisa make sure kalau Claresta yang menjalani Maryam akan aman, tapi emang Maryam concern sama yang akan memerankan menjadi sosok yang kita nggak bisa sebut namanya karena Maryamnya Langsung merinding saya nih. Beneran. Serem nih, gara serem. Lihat lu, gue merinding. Bahkan kalau aku tuh kayak waktu syuting, mungkin tadi Mas Asa juga lihat, maksudnya Claresta kan aslinya kayak fun, Iya, gitu iya, kan. iya. Benar. Kalau syuting itu mungkin selain fokus tapi kayak tetap auranya kalau udah di lokasi syuting itu udah jadi kayak Siapa gimana, dia? siapa nih gitu ya, Iya, kayak iya. udah ini bukan Claresta nih kayaknya gitu. Oke, iya bener. Kalau ketemu langsung fun ya dan supel gitu ya. Tapi kalau di lokasi syuting mungkin ini bentuk dedikasi biar lebih fokus gitu, Claresta atau? Oh iya pasti kan tetap harus fokus. Cuman aku nggak profesional. tahu kalau sampai ternyata vibes-nya begitu. Oh Ya, iya? bahkan kadang Tapi- aku juga jadi kayak aduh ini aku salah nggak ya, takutnya kayak ada Oke. yang nyinggung atau tapi ternyata memang mungkin Claresta juga nggak menyadari akan hal Karena- itu. Mungkin ada sesuatu energi yang Karena lain. emang sama kayak yang di teaser itu yang scene Iya. yang teriak-teriak, aku nggak tahu pas lagi menjalankan scene itu tiba-tiba ada emosi, ada amarah yang gede banget di dalam tubuh gitu. Oke. Bisa segede itu emosinya, seteriak itu, padahal nggak di plan sebenarnya. Ini baru diungkapkan pertama kali di TV loh ini loh. Kan hari pertama promosi. Iya sih emang. Karena itu sih emang. Iya makanya yang tadi aku bilang mindful harus emang 100% menjadi karakternya, tapi tetap harus ingat pintunya untuk kembali ke Clarestanya gitu, jangan sampai ke bawah. Kamu sendiri mengalami hal-hal mistis di lokasi syuting atau? Satu-satu. Claresta dulu. Kalau di lokasinya tidak, tapi pas emang di penginapannya ada momen pas malam aku tidur, aku merasa ada yang, jadi setnya itu pintu, kasur, kamar mandi, aku ngeliat ada yang keluar dari kamar mandi dan physically aku merasa disentuh, ada yang hirup gitu, terus aku kebangun. Tapi kayak ketindihan gitu. Ketindihan. Iya, Rep yang apa? kayak gitu-gitu. Rep-rep ya. Rep-repan. Rep-repan. Rep-repan ya.
Tapi emang setiap ada kesempatan untuk ngobrol langsung sama Mariamnya, ada aja sih kejadian di kantornya. Oh iya. Baik kita yang ngalamin maupun anak kantor yang lainnya. Kalau Makanya Debo, kita hati-hati, deg-degan. Kalau aku banget. sih jujur ya alhamdulillah nggak mengalami yang seperti Claresta. Jadi cukup dengar cerita aja lumayan branding gitu. Iya. Karena aku memang nggak dapat kesempatan ketemu sama Mariamnya langsung. oke. Jadi memang aku Oke. melakukan risetnya memang dari nonton podcast yang Lentera Malam itu. Jadi kamu membangun karakter kamu di film ini seperti apa, Debo? Untuk membangun sendiri pastinya aku juga bertukar pendapat karena kita kan ada waktu untuk reading juga sama acting coach juga. Oke. Terus sama Bang Kino juga selaku saudara kita sharing juga. Terus sama Claresta juga maksudnya ya pasti kita saling kasih masukan juga. Kebetulan Claresta juga orangnya sangat menyenangkan sebelum ke lokasi syuting. Menyenangkan kok. Menyenangkan. Karena kita harus hati-hati karena karakter aku Mariam ada. Iya. Karakter Debo juga aslinya ada, tapi memang kita samarkan namanya. Jadi Oke. karakter aku, karakter Debo dan yang lain itu based on apa yang disampaikan oleh Mariam. Kalau sosoknya masih ada itu sebenarnya lebih mudah nggak sih meraninnya karena ada contohnya langsung atau apa lebih susah malah? Kalau sosoknya, maksudnya manusianya masih ada memang, tapi yang menjadi masalah adalah saat ini misterinya Mariam belum terselesaikan. Misterinya. Mariam sendiri sampai sekarang kan masih pengen bagaimana dia bisa hidup ikhlas, bisa hidup Iya. nggak terganggu. Iya, Sampai iya. sekarang Mariam seperti yang sudah disampaikan di podcast, udah berpuluh-puluh kali itu mencoba untuk ke orang pintar, ke ustadz Oke. dan sebagainya untuk melakukan ruqyah dan berbagai macam cara lah. Tapi memang tidak ada yang berhasil sampai sekarang dan bahkan ada yang meninggal Ada yang juga meninggal ustadznya. ketika ngebantu makanya, mengobati Mariam. nah makanya kenapa walaupun emang jujur takutnya ada banget pas dapet tawaran jadi Mariam, tapi aku pengen dengan adanya Mariam ini orang semakin aware soal apa yang dirasakan Mariam, apa yang terjadi sama Mariam, semakin banyak orang yang tahu dan semoga bisa ada orang yang beneran bisa menolong. Jadi hidupnya Mariam bisa lebih tenang. Lebih tenang. Kenapa Debo mengambil peran ini dan terlibat di film Mariam ini? Kebetulan pas aku ditawarin ketika dikasih sinopsis pertama karena ya itu tadi diceritain ini based on true story dan kebetulan aku memang suka banget cerita apapun film atau apapun yang tentang true story gitu dan kebetulan aku mendapatkan peran yang sebelumnya aku belum pernah meranin. Adegan-adegannya aku bilang cukup ekstrim. Jadi aku juga bisa sebut film Mariam ini bukan cuman film horor yang tiba-tiba jeng-jeng gitu mengagetin apa segala macam, tapi memang dari situasi dan kondisinya aja udah bikin ngeri gitu. Jadi aku boleh bocorin sedikit mungkin ya. Ada adegan aku yang memang aku kan kebetulan karakternya namanya Bagas. Bagas itu punya kedekatan khusus dengan Mariam. Sebenarnya aku niatnya baik, tulus gitu karena aku sayang sama Mariam. Pengen nikahin Mariam, tapi bahkan yang niat baik aja si entitas ini cemburu gitu, bahkan bisa mencelakai orang yang peduli sama Mariam. Jadi ya si adegannya tuh sangat ekstrim. Jadi bukan horor yang nakut-nakutin, tapi kita pengen penonton tahu bagaimana yang dirasain sama Mariam selama hidup 28 tahun ini. Iya, Bukan iya. cuma fisik, tapi mentalnya juga capek, psikologis juga capek. Karena gimana sih rasanya punya hidup, tapi nggak jadi milik sendiri hidupnya. Iya, Selalu ada iya. yang ngatur, ada yang kontrol, ada yang posesifin dia gitu. Oke. Pasti kan sulit untuk berhubungan Untuk dengan manusia, dengan manusia. keluarga, Iya. teman, pasangan. Jadi hal-hal seperti itu yang ditonjolkan Iya, dalam iya. film ini ya, tidak hanya jump scare. Jadi lebih kepada alur cerita dan juga sosok si Mariam ini ya. Iya, karena Benar-benar yang untuk ditonjolkan. menjalani Mariam aja capek untuk menjalani karakter secara fisik, mental dan psikis capek banget, apalagi Mariam aslinya. Benar. Aku sih pengennya yang menonton bisa merasakan apa yang Mariam rasakan selama ini dan ya lebih bersyukurlah dengan hidup yang dia punya saat ini gitu loh. Untuk bisa memiliki hidup sepenuhnya menjadi milik gitu. Secara mental dan fisik terkuras juga deh Bo ya pasti ya. Banget. Bahkan aku pernah kebetulan day kedua syuting itu aku bisa bilang itu adegan terberat aku di film. Aku kebetulan memang adegannya juga lumayan agak surprise. Jadi aku tiba-tiba boleh ya ngomongnya?
Pokoknya Tipis-tipis aja. ada kejutan yang Debo lakukan di set yang bahkan aku nggak tahu gitu. Jadi pas take ada scene pas aku membuka jendela. hah gitu, tiba-tiba ada Debo dalam keadaan seperti kayak boleh di brief dulu nggak ini? Iya. Itu ada di skrip apa emang improve atau tiba-tiba Sebenarnya gitu? awalnya tidak ada di skrip, tapi itu memang ada deal-dealan dulu sebelumnya sama director dan asisten director. Jadi Ada kayak tambahan gimana, teknis ada gitu tambahan ya? teknis, gitu. Aman Nah nggak? kira-kira ngapain Nah, tuh itu- Debo? Kira-kira Debo sedang berbuat apa tuh? Kira-kira. Nah, ketika reading dan sebagainya lah persiapan, bagian dari persiapan itu bagaimana kalian membangun chemistry satu sama lain? Untuk membangun chemistry kebetulan ya aku bilang tadi Mariam lagi, kamu udah Mariam banget. Sampai ke bawah loh. Intuan itu. Gimana ya, maksudnya ya anaknya fun gitu dan nggak yang menjaga jarak banget gitu, maksudnya open lah untuk Karena kan berbeda nih ketika reading dan di lokasi syuting kan. Iya. Seperti yang kamu bilang tadi kan Debo ya. Artinya gimana tuh chemistry terima. ketika syuting? ya, jadi nggak yang butuh chemistry khusus banget sih untuk melakukan pendekatan dengan Claresta. Oke. Prosesnya menyenangkan tapi emang kita tetap aware untuk tetap hati-hati, nggak nyebut namanya sesuai pesannya kan jangan disebut namanya. Nama Jin. Mbak ya, jangan. Oke. Wah, Takut ya. jangan sampai kesebut tong. Iya. Ya, Gak boleh sebutin nggak lo. boleh sebut bahaya tong. Ih. Coba deh cek WhatsApp. Enggak aman kok aman. Itu namanya udah saya kirim. Serima nih. Serius. Karena Serius. maksudnya yang kejadian di Mariam bukan cuma perasaan atau dia melihat atau apa, secara fisik kita bisa lihat kayak ada surat dengan tulisan Arab gundul tiba-tiba ada di Mariam, ada temennya dapat telepon dari Mariam tapi ternyata bukan Mariam. Bisa sampai ke sana. Senyata itu ya? Senyata Suratnya itu. katanya udah ada artinya juga kan? Kalau nggak Udah salah ya. ada diartikan. artinya dan- Akhirnya sudah diartikan. Pak Darin. Itu tulisan Arab gundul yang konon katanya ditulis sama si Itu. Si dia. lah. Si dia ya, si dia aja. Sedia. Perempuan Soalnya nggak ada orang pinter nih. IPK pada 2. Iya, diceritain aja saya merinding loh. Iya ya. Kita lihat lagi ya teasernya Iya, seperti coba apa ya. lihat teasernya. Ini dia film Mariam. Selama 26 tahun diganggu oleh sesosok jin kafir. Saya dilihat, jangan ganggu. Jangan buat saya terpisah dari Mariam. Gak bakal ada orang yang bisa pisahin saya sama kamu. 18 September 2025 di bioskop kesayangan Anda. Film Mariam. Apa harapan kamu Debo dengan penayangan film ini nanti? Yang pastinya yang seperti tadi Claresta juga udah sampaikan, semoga masyarakat seluruh Indonesia juga bisa aware terhadap apa ya, yang ya sosok yang seperti tadi dibilang, karena memang ada gitu kan. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak ketika di tempat yang memang bukan wilayah kita, dan yang pastinya juga lebih mungkin bisa lebih berempati kepada sosok Mariamnya juga, karena yang aku lihat juga kan sosok Mariam ini kayak kasihan gitu, kayak selama 28 tahun hidupnya, dari lahir kan dari bayi. Sebenarnya lebih gini sih, aku pengen yang nonton merasakan apa yang Mariam rasakan. Maksudnya bukan merasakan dalam kehidupan nyata ya, tapi ketika nonton merasakan capaian fisiknya, mentalnya, dan juga psikisnya. Bukan untuk kasihan, tapi untuk lebih bersyukur atas apa yang mereka punya, kehidupan yang mereka punya, dan
aku sih berharapnya dengan orang yang menonton Maryam lebih banyak, lebih tahu soal keadaan Maryam, bisa mendatangkan lebih banyak bantuan untuk Maryam. Iya. Oke. Untuk hidupnya bisa lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi ke depannya. Dan mungkin Karena juga bilang kasihan bukan kasihan karena bukan, Maryam ini iya, kuat banget. Iya, iya, iya. Maryam Secara sebagai mental dan perempuan fisik. 28 tahun hidup seperti ini, aku sangat amazed ya dengan Maryam, sosok Maryam yang asli ya, karena kuat banget. Belum Iya. tentu orang bisa seperti Maryam 28 tahun hidup Iya. seperti Oke. ini. Dan mungkin juga nanti kan bisa menginspirasi, mungkin di luar sana juga ada sosok seperti maksudnya mengalami seperti Maryam, mungkin pasti ada gitu kan di luar sana. Kita akan nantikan nanti 18 September 2020. Yes. Sekali lagi sukses untuk Claresta dan juga Debo. Semoga sehat selalu, yang penting itu ya. Dan juga tetap waras pastinya. Iya, penting Mas tuh. sehat. Oke, kita ketemu lagi besok. Jadi jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.